Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tutorial dalam melakukan pemetaan suhu permukaan laut di Pulau Enggana. Yang mana tujuan dari pembuatan video tutorial ini adalah untuk memenuhi tugas responsi praktikum pemetaan sumber daya kelautan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Emily Cantika dengan NPM S1I020034 dari kelas B, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, sebelum masuk ke tahap tutorial atau langkah-langkah dalam pembuatan peta suhu permukaan laut, saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Yang mana pada pendahuluan itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, Indonesia sebagai negara maritim. Poin yang kedua, variabel oceanografi yang mempengaruhi fluktuasi. Poin yang ketiga, pengaruh suhu permukaan laut. Dan yang keempat, pemanfaatan penginderaan jauh. Poin yang pertama, yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara yang mendapat julukan sebagai negara maritim, yang mana negara Indonesia ini memiliki luas lautan mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan 2,55 juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Luasnya permukaan laut sangat berpengaruh terhadap iklim di wilayah Indonesia yang dikendalikan oleh iklim laut. Kondisi permukaan laut di daerah tropis umumnya hangat dengan variasi suhu tahunan rendah. Daerah tropis memiliki peranan penting terhadap sistem iklim global karena pemanasan yang kuat dan terungkapnya fluktuasi iklim dalam jangka waktu tahunan. Selanjutnya itu poin yang kedua, variabel oceanografi yang mempengaruhi fluktuasi. Adanya pola pergerakan massa air dapat mempengaruhi fluktuasi variabel oceanografi seperti suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut merupakan salah satu parameter penting yang dapat meningkatkan sumber daya perikanan, di mana suhu permukaan laut dapat menjadi indikator dalam menduga lokasi terjadinya fenomena upwelling, downwelling, dan front. Selanjutnya itu poin ketiga, yaitu pengaruh suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim. Sebagai konsekuensinya adalah terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan masyarakat harus siap beradaptasi dengan panas. Pemantauan kualitas air di perairan, terutama suhu permukaan laut, dapat menggunakan penginderaan jauh yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya terjadi kenaikan suhu permukaan laut. Selain itu, perubahan suhu permukaan laut juga memiliki implikasi biologis yang sangat penting untuk kondisi kenyamanan sebagai tempat tinggal biota laut. Maka, dengan mengetahui informasi tentang perubahan suhu permukaan laut, dapat memberikan informasi mengenai kawasan potensial untuk melakukan penangkapan ikan. Yang poin keempat yaitu pemanfaatan penginderaan jauh. Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat sangatlah dibutuhkan untuk mempercepat dan mempermudah dalam hal menyampaikan informasi. Salah satunya yaitu penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kajian yang cukup luas tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar, di mana kita dapat memperoleh data dari citra satelit MODIS yang menghasilkan informasi data mengenai beberapa parameter oceanografi, contohnya seperti suhu permukaan laut. Instrumen penginderaan jauh yang dapat digunakan adalah citra aquamodis. Data MODIS dapat diperoleh dengan mudah dan singkat jika dibandingkan dengan data citra satelit lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan pembuatan peta suhu permukaan laut. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah membuka website Ocean Color. Kemudian kita pilih yang NASA Ocean Color lalu klik 2 kali. Nah, setelah website Ocean Color-nya sudah kebuka, lalu kita klik data, kemudian klik Direct Data Access.
Setelah itu kita scroll ke bawah lalu pilih level 3 Method. Kemudian pilih Aqua Modis. Lalu scroll ke bawah dan pilih tahun 2022. Nah, untuk tanggalnya ini kita pilih tanggal 20 bulan 9 tahun 2022. Kemudian kita klik 2 kali. Langkah selanjutnya itu kita pilih Citra Aqua Modis yang DSST SST 9KM NRT. Lalu kita klik 2 kali. Di sini kita masukkan terlebih dahulu username dan password. Yang mana username-nya kita masukkan lalu kita login. Setelah login, maka data Aqua Modis akan terdownload secara otomatis. Nah, setelah data citranya sudah selesai di-download, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke aplikasi Sidas. Kemudian, klik File, lalu klik Open Product. Setelah itu, kita masukkan data citra satelit yang sudah kita download sebelumnya. Lalu klik Open. Nah, setelah sudah muncul citra satelit Aqua Modis-nya di layar editor, lalu kita klik tanda tambah. Klik tanda tambah yang ada di band, lalu klik 2 kali pada SST. Lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, sesudah muncul, langkah selanjutnya kita lakukan yaitu mengklik ikon bola dunia. Nah, setelah terjadi perubahan, langkah selanjutnya kita perbesar pada bagian peta, lalu kita cari Provinsi Bengkulu, di mana kita akan mencari lokasi Pulau Bae. Nah, setelah mendapatkan lokasi Pulau Bae, langkah selanjutnya yaitu kita klik rectangle, lalu kita crop bagian Pulau Bae. Setelah itu, klik kanan, pilih Export Max Pixel. Pada Select Max, kita ubah jadi geometri, lalu klik OK. Untuk yang ini, kita centang semua, lalu klik Write to File. Lalu kita simpan datanya di penyimpanan yang kita mau. Lalu kita save. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, setelah aplikasi Microsoft Excel terbuka, kita tambahkan data dari Sidas yang sudah kita olah sebelumnya. Caranya dengan klik menu data, lalu klik From Text, lalu tambahkan data yang udah kita olah sebelumnya. Kemudian ini di next, lalu klik finish, lalu klik OK. Nah, untuk bagian atasnya ini bisa kita hapus saja. Caranya dengan di blok, lalu klik kanan, pilih delete,
lalu pilih Shift Shell Up, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, kita blok semua judul dari ini, kemudian kita klik filter, kemudian klik tanda yang berada di sebelah kanan SST, lalu pada Select All kita uncentang, dan pada None kita beri tanda centang lalu klik OK. Setelah itu kita blok seluruh nilainya, lalu klik kanan dan pilih Delete Row, lalu klik OK. Langkah selanjutnya itu kembali lagi ke icon yang sebelah kanan SST, lalu kita klik, kemudian beri tanda centang pada Select All, lalu klik OK. Setelah nilainya muncul, langkah selanjutnya yaitu kita akan memindahkan nilai longitude, latitude, dan SST ke sheet yang kedua. Setelah selesai, kita save. Selanjutnya kita save, caranya dengan Ctrl S, lalu kita simpan datanya di penyimpanan yang kita inginkan. Untuk save as tipenya kita pilih yang Excel 97/2003 Workbook. Lalu klik save. Setelah kita mengolah data di Microsoft Excel, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan data tersebut ke dalam aplikasi AGIS. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu ADD Data, lalu kita tambahkan data batas provinsi Desember. Nah, setelah gambarnya muncul, langkah selanjutnya kita klik File, terus klik ADD Data, klik ADD XY Data, lalu pada Choose a Table from the Map of Browser for another table, kita pilih data Excel yang sudah kita olah sebelumnya. Lalu klik ADD. Kemudian pilih Sheet 2, lalu klik ADD. Pada X-Field, kita pilih Longitude. Y-Field, kita pilih Latitude, dan Z-Field, kita pilih SST. Lalu, pada Geographic Coordinate System, pilih GCS WGS 1984. Lalu klik OK. Nah, setelah sheet 2-nya muncul, langkah selanjutnya yaitu kita klik Geoprocessing, lalu klik All Toolbox. Setelah muncul, kita pilih Spatial Analysis Tool, lalu kita klik 2 kali, kemudian pilih Interpolation, klik 2 kali, lalu pilih Kriging, klik 2 kali. Nah, pada Input Point Filters, pilih Sheet 2, kemudian pada Z Value Field kita ubah jadi SST. Lalu kita klik OK. Nah, setelah beberapa saat menunggu, maka akan muncul tampilan krigingnya, yaitu berupa warna. Lalu pada sheet, itu kita uncheck list. Kemudian pada kriging, kita klik kanan, lalu pilih properties, tunggu sampai muncul. Kemudian pada kelas, kita buat menjadi 10. Pada color ramp, kita ubah menjadi warna biru ke merah.
Kemudian pada label, lalu klik format label, kita ubah menjadi 4, lalu klik OK, klik apply, dan klik OK. Setelah ini, selanjutnya kita masuk ke tahap layout, yaitu proses pembuatan layout peta. Caranya yaitu kita klik layout view yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian, kita perbesar tampilan permukaan lautnya dengan mengklik tanda tambah atau zoom in. Lalu kita sesuaikan sampai bentuknya rapi. Langkah selanjutnya, pada gambar, kita akan membuat garis astronomis dan garis tepinya. Caranya yaitu kita klik gambar, lalu klik kanan, pilih properties, kemudian klik new grid, klik next, klik next, klik next, klik finish. Lalu kita klik properties. Pada label orientation, kita beri centang pada left and right. Kemudian pada lines, tidak usah diganti, lalu kita klik OK, klik apply, kemudian kita klik OK kembali. Nah, untuk garis astronomisnya ini bisa kita hilangkan. Caranya kita klik kanan pada gambar, kemudian kita klik properties, lalu pada lines kita pilih yang do not show lines or text. Kemudian kita klik OK, apply, lalu klik OK. Maka garisnya akan tersembunyi atau tidak nampak. Nah, selanjutnya kita akan membuat informasi mengenai peta, yaitu berupa komponen-komponen peta. Yang pertama kita klik dulu rectangle yang akan menjadi latar dari komponen-komponen peta. Untuk besarnya itu menyesuaikan saja. Lalu kita klik kanan, terus klik properties, lalu pada fill color kita ubah jadi warna putih. Dan pada outline color kita ubah jadi warna hitam. Kita klik kembali menu insert. Kemudian kita klik legenda. Lalu yang kita masukkan di legenda ini hanya Kriging Seal saja. Jadi untuk batas provinsi Desember ini kita keluarkan. Kemudian klik next. Terus legenda, titel kita buat menjadi legenda. Lalu klik next. Next lagi, lalu klik finish. Setelah muncul legendanya, langkah selanjutnya kita akan menghapus value dan Kriging Sea. Caranya kita klik kanan pada legenda, lalu kita klik convert to graphic, kemudian kita klik kembali, lalu kita klik kanan terus pilih ungroup. Kemudian kita hapus tulisan yang tidak dibutuhkan. Caranya cukup menekan backspace pada keyboard. Atau langsung klik kanan, lalu klik delete. Klik kanan, lalu klik delete.
Kemudian legendanya kita turunkan ke bawah. Setelah selesai, kemudian kita grupkan lagi. Caranya kita blok semua data legenda dengan cara klik Ctrl, kemudian klik kanan lalu pilih grup. Langkah selanjutnya kita klik kembali menu Insert. Lalu kita tambahkan kotak dengan cara klik rectangle. Lalu kita beri kotak. Untuk menghilangkan backgroundnya kita klik kanan, lalu klik Properties, dan pada Fill Color kita ubah menjadi No Color. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat yang lainnya. Caranya yaitu kita buat terlebih dahulu kotak-kotaknya. Nah, pada kotak yang di atas ini akan kita buat untuk mata angin dan skala. Caranya untuk mata angin kita klik Not Row di menu Insert, kemudian kita pilih mata angin yang kita inginkan, lalu klik OK. Setelah itu kita klik Insert kembali, lalu klik skala bar, kemudian kita pilih skalanya, klik Properties, lalu pada Division Units kita ubah menjadi kilometer, lalu kita klik OK, lalu klik OK. Setelah itu, untuk kotak yang di bawahnya, yaitu kita menuliskan sumber data, kita memperoleh data suhu permukaan laut. Caranya kita klik menu Insert, kemudian kita klik Text. Kemudian kita buat sumber datanya. Lalu untuk mengatur ukuran dan jenis hurufnya kita klik Change Symbol. Lalu kita buat dulu menjadi 12 atau sesuai dengan ukuran kotaknya. Kemudian kita bold, tidak usah di bold. Lalu kita klik OK. Kita playkan dulu. Ini terlalu besar, maka kita kecilkan lagi. Ukurannya menjadi 10. Lalu kita klik OK. Lalu klik Apply. Lalu masukkan datanya. Nah, selanjutnya untuk tabel yang di bawah yaitu nama pembuat peta dan logo. Caranya untuk memasukkan logo kita klik Fitur. Nah, lalu kita tambahkan logo unit, lalu klik Open.
Selanjutnya di sebelah logo itu kita tambahkan data pembuat peta tersebut, yaitu dibuat oleh nama pembuat, kemudian NPN, lalu pemetaan SDK Badai Kelautan, dan di bawahnya buat nama kampus kita, yaitu Universitas Bengkulu. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita membuat kotak terakhir, yaitu dengan cara klik rectangle kembali. Kita klik kanan untuk menghilangkan backgroundnya, pilih fill color, no color, lalu klik OK. Nah, untuk kotak yang ini kita akan memasukkan data frame. Caranya dengan klik menu insert, lalu kita klik data frame. Kemudian kita atur data frame-nya. Langkah selanjutnya kita klik kanan, lalu klik add data. Kemudian kita tambahkan batas provinsi Desember, lalu klik add.
Langkah selanjutnya, pada data frame ini kita perbesar sehingga nampak lokasi Pulau Baik yang berada di dekat Pulau Sumatera. Nah, setelah dapat, langkah selanjutnya pada tabel kita klik kanan, kemudian klik Properties, lalu pilih New Grid, klik Next, klik Next, klik Next, klik Finish. Lalu pada Properties kita klik labelnya, pada label Orientation kita centang yang left dan right, lalu klik OK. Kita klik kembali Properties. Pada line kita buat menjadi line display propertiesnya, kita pilih yang do not show lines or text, lalu klik OK, klik Apply, dan klik OK. Kemudian kita beri kotak. Lalu kita hilangkan backgroundnya dengan cara klik kanan, pilih Fill Color, lalu klik No Color, klik OK. Kemudian pada Pulanggana kita kasih kotak berwarna merah. Caranya kita klik rectangle, kemudian klik kanan, lalu pilih Properties. Pada Fill Color kita ubah menjadi No Color, lalu klik pada Outline Colors kita ubah menjadi warna merah, lalu klik OK. Nah, jika sudah selesai, tinggal kita rapikan bentuk kotaknya. Jika sudah selesai dirapikan, selanjutnya kita beri judul pada peta. Caranya kita klik menu Insert, lalu klik Text. Buat judul petanya yaitu Peta Suhu Permukaan Laut di sekitar Pulau Enggano. Lalu kita atur ukuran huruf dan jenis fontnya. Ubah lagi dengan cara klik 2 kali pada teks, lalu kita pilih change symbol. Kemudian size-nya kita ubah menjadi 16, lalu klik OK. Klik Apply dan klik OK. Untuk membesarkan judulnya kita klik kanan, lalu pilih Properties. Untuk memudahkan kita klik ulang kembali dengan cara klik Insert, lalu pilih Text. Kemudian kita buat ulang, yaitu peta suhu permukaan laut di sekitar Pulau Enggano. Lalu kita pilih change symbol, kemudian kita ubah size-nya menjadi 16, kita bold, lalu klik OK. Klik Apply, klik OK.
Nah, setelah selesai membuat judul peta, langkah selanjutnya pada Pulau Engganonya kita beri nama dengan cara klik insert, pilih teks. Jika sudah selesai, pada peta insert itu bisa kita beri judul yaitu peta insert. Dan inilah hasil dari layout peta suhu permukaan laut di sekitar Pulau Enggano. Nah, setelah selesai membuat peta suhu permukaan laut di sekitar Pulau Enggano, langkah selanjutnya kita simpan file peta. Caranya dengan klik file, lalu pilih export map, kemudian kita beri nama peta, lalu kita save di tempat yang kita inginkan, lalu klik save. Nah, jika sudah selesai dalam pembuatan peta dan petanya sudah disimpan, maka kita boleh menutup aplikasi ArcGIS yang kita gunakan. Baiklah, itulah tutorial dari saya mengenai cara pembuatan peta suhu permukaan laut di sekitar Pulau Enggano. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami bagi yang menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi penonton video ini. Di sini sebelumnya saya juga ingin memberikan kritik dan saran untuk koas pemetaan ke depannya. Untuk kritiknya, semoga nanti koas pada saat melakukan praktikum pemetaan itu bisa membagi tugas sehingga pada saat menjelaskan langkah-langkah praktikum pemetaan, praktikan yang mengikuti praktikum itu tidak ketinggalan lagi karena tidak setiap laptop praktikan itu mendukung. Jadi diharapkan nanti ke depannya para asisten dosen dapat membagi tugas sehingga memudahkan jalannya praktikum. Dan untuk saran ke depannya untuk para asisten koas pemetaan, semoga asisten koas menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga dalam penyampaian materi praktikum, asisten koas dapat menyampaikan secara baik dan mudah dimengerti oleh praktikan. Dan semoga untuk koas praktikum pemetaan sehat-sehat selalu dan tetap menjadi koas praktikum pemetaan ke depannya. Sebelumnya, saya selaku praktikan minta maaf jika selama praktikum berlangsung ada kata salah serta perbuatan yang kurang berkenan di hati kakak-kakak dan mbak-mbak koas. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.